Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa la nabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju'i wal naqsin minal amwali wal anfusi wat thamarat wa basyiril sabirin. Sadaqallahu alazim. Kaum muslimin jamaah salat Isya dan tarawih masjid Baitul Maqdis yang dimuliakan Allah. Baiklah kita pada kesempatan yang baik ini kita sama-sama meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan nikmat yang Allah limpahkan kepada kita sehingga kita masih diberikan nikmat umur panjang, sehingga bisa bertemu dengan bulan Ramadan tahun 1447. Mudah-mudahan amal ibadah bulan Ramadan tahun ini senantiasa mendapatkan ridho dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah, kebetulan pada malam hari ini saya ditugaskan oleh ibu untuk menyampaikan materi yang berjudul Hidup Adalah Ujian. Sama-sama kita sudah mengalami bahwa hidup kita itu kadang-kadang enak, kadang-kadang kurang enak, kadang-kadang tidak enak. Artinya bahwa kita hidup ini adalah dinamis, yang mana kita kadang-kadang merasakan hidup ini sangat menyenangkan, tapi juga kadang-kadang hidup ini kurang menyenangkan, mungkin karena ada masalah-masalah, ada hal-hal yang tidak menyenangkan hati kita, dan ini berlaku untuk semua manusia. Kita sama-sama sudah memahami, dan itu memang dinyatakan oleh Allah. Semua apa yang terjadi dalam kehidupan manusia ini adalah merupakan ujian, sebagaimana dalam ayat yang sudah kami bacakan. Wala nabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju'i wal naqsi minal amwali wal anfusi was thamarat wa basyiril sabirin. Dapat kita simak pada Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 155, yang artinya, dan sungguh akan kami berikan cobaan atau ujian kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta atau kemiskinan, jiwa, yaitu sehat dan sakit, dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah, Allah sendiri sudah menyatakan bahwa kepada kita manusia yang hidup ini senantiasa akan diberikan ujian, dan itu selama 24 jam. Ujian tidak pernah lepas diberikan oleh Allah. Hanya saja kadang-kadang kita tidak merasa bahwa itu ujian. Sebagai contoh, kita sakit, ini adalah ujian. Allah menyatakan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat terakhir, la tu'akhidna in nasina aw akhtana wala tu'akhidna in nasina aw akhtana. Kita diberikan cobaan, diberikan permasalahan, itu sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan kemampuan kita. Allah tidak pernah memberikan beban, memberikan ujian, atau memberikan
akan mampu kita lalui. Hanya kadang-kadang kita tidak sabar untuk menerimanya sehingga ujian tersebut terasa sangat berat. Kemudian di samping ujian dan bermacam-macam tersebut, sebagai contoh minal khauf, yaitu ujian rasa ketakutan. Kita bermacam-macam ketakutan, masing-masing punya rasa ketakutan. Setiap saat pasti ada rasa takut, entah takut mati, takut sakit, takut lapar, dan macam-macam. Hanya saja kadang-kadang tidak ada yang takut bahagia, takut merasa senang. Tapi yang ditakuti adalah takut yang tidak enak. Minal khauf, rasa takut. Wal-ju' dan lapar, takut kelaparan. Kita diuji oleh Allah lapar. Sebagai contoh kita berpuasa. Puasa adalah juga ujian. Kuat nggak kita melaksanakan ujian puasa mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari? Memang kadang-kadang kalau kita rasakan badan kita kuat, akan tetapi hal-hal yang mengikuti kekuatan tersebut, misalnya kita harus menahan supaya sabar, supaya tidak mudah emosi, supaya kita selalu berbuat baik, tidak boleh berkata yang bohong, tidak boleh berkata yang jorok dan sebagainya, bermacam-macam. Tidak boleh menggunjing, kadang-kadang tidak terasa menggunjing orang, walaupun itu menggunjing yang digunjingkan itu benar, itu tidak boleh. Kalau yang digunjingkan itu benar, namanya iman. Kalau yang digunjingkan itu ternyata tidak benar, itu artinya fitnah. Dan ini harus kita lakukan. Kita mampu tidak untuk menahan itu. Ini cobaan. Kemudian wanaqsin minal amwal, kekurangan harta. Kadang-kadang kita sudah diberikan rezeki, masih kadang-kadang merasa kurang. Ini juga merupakan cobaan. Apakah kita bersyukur menerima rezeki yang sudah kita terima dari Allah, ataukah masih kita merasa kekurangan? Padahal kita mestinya diwajibkan untuk bersyukur. Apapun yang diberikan oleh Allah kepada kita, kita harus bersyukur. Bermacam-macam kita mengucapkan rasa syukur. Paling tidak kita mengucapkan alhamdulillah. Kemudian yang kedua, yang paling berat adalah menggunakan apa yang diberikan oleh Allah. Misalnya diberikan harta, bagaimana kita menggunakan harta tersebut, bagaimana kita mendapatkan dan bagaimana kita menggunakannya. Apakah di jalan yang benar atau di jalan yang tidak benar menurut sesuatu ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya wal anfusi, cobaan jiwa. Apakah kita sudah diberikan kesehatan? Kesehatan juga merupakan ujian. Untuk apa setelah kita badan kita sehat? Apakah kita tetap masih ingat kepada Allah untuk melaksanakan ibadah, lebih-lebih di bulan Ramadan, untuk memperbanyak ibadah yang pahalanya berlipat ganda? Kemudian kadang-kadang jiwa kita sakit. Ini juga merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah ini merupakan bisa kita sabar atau tidak? Dan yang terakhir, yaitu wathamarat, buah-buahan. Di bintang alhamdulillah, walaupun tanahnya katanya tidak
bisa untuk memanfaatkan buah-buah yang ada, yaitu dengan makan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Allah. Kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah, itulah merupakan cobaan ataupun ujian yang diberikan oleh Allah kepada kita supaya kita memperbanyak bersyukur, bersabar dengan apa yang kita terima. Kalau kita sedang mendapatkan musibah, maka kita harus bersabar. Kita harus mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya yang ada itu adalah dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Maka kita hanya dapat bersyukur, menerima apa yang diberikan oleh Allah, karena itu sudah merupakan ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih-lebih di bulan Ramadan ini, maka kita diuji dengan kesabaran yang sangat tinggi, dengan kita melaksanakan